Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 dari Program Studi Informatika PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan materi tentang algoritma Besenham atau Land Drawing Algorithm yang merupakan salah satu algoritma penting dalam grafika komputer untuk menggambarkan garis secara efisien. Oke, baik. Untuk agenda pada presentasi ini saya akan membahas latar belakang, pengertian, sejarah, tujuan, konsep restrisasi, prinsip kerja, flowchart, rumus utama, contoh perhitungan, visualisasi hasil, perbandingan dengan algoritma DDA, kelebihan dan kekurangan, penerapan serta kesimpulan dari algoritma Besenham. Oke, untuk latar belakang, dalam grafika komputer, proses menggambarkan garis harus dilakukan secara cepat dan akurat karena layar komputer terdiri dari kumpulan piksel. Diperlukan metode yang mampu menunjukkan piksel mana yang harus dinyalakan agar membentuk garis yang mendekati garis ideal. Algoritma Besenham hadir sebagai solusi yang efisien karena menggunakan operasi bilangan bulat sehingga proses komputisasi menjadi lebih cepat. Oke. Untuk pengertian, algoritma Besenham adalah algoritma rasterisasi garis yang digunakan untuk menentukan piksel-piksel yang paling dekat dengan piksel ideal menggunakan garis bilangan bulat tanpa perhitungan pecahan. Metode ini banyak digunakan dalam sistem grafika karena sederhana, cepat, dan akurat. Oke. Untuk sejarah, algoritma ini dikembangkan oleh Jack Besenham pada tahun 1962 atau 1962 ketika bekerja di IBM. Tujuan pengembangannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggambaran garis pada perangkat komputer yang pada saat ini memiliki keterbatasan sumber daya. Hingga saat ini algoritma tersebut masih digunakan sebagai dasar dalam berbagai aplikasi grafika komputer. Baik, untuk tujuan algoritma Besenham adalah menghasilkan garis yang akurat pada layar komputer dengan perhitungan yang cepat dan efisien. Algoritma ini juga mengurangi penggunaan operasi pecahan sehingga lebih hemat sumber daya dan cocok digunakan pada berbagai sistem grafika. Oke. Untuk konsep rasterisasi adalah proses mengubah objek geometris menjadi kumpulan piksel pada layar. Dalam kasus garis, algoritma harus memiliki piksel yang paling dekat dengan garis ideal. Dengan cara ini, garis yang ditampilkan terlihat lebih rapi dan menyerupai bentuk asli. Oke. Untuk prinsip kerja, algoritma Besenham
bekerja dengan memiliki piksel yang paling dekat terhadap garis ideal berdasarkan nilai parameter. Keputusan atau decision parameter yang disimbolkan dengan P. Pada setiap langkah, algoritma menentukan apakah koordinat Y perlu dinaikkan atau tetap sehingga garis dapat berbentuk secara bertahap dari titik awal menuju titik akhir. Oke. Untuk flowchart algoritma, flowchart ini menunjukkan alur kerja algoritma Bresenham. Proses dimulai dengan memasukkan titik awal dan titik akhir, sehingga dihitung nilai delta X dan delta Y, dan parameter awal algoritma atau PO. Kemudian melakukan pengecekan kondisi hingga mencapai titik akhir. Pada setiap interaksi pixel yang sesuai akan dipilih dan ditampilkan prosesnya sampai dengan selesai. Jadi apakah X sama dengan X1? Jika iya, plot pixel X sama dengan Y, tentukan pixel berikutnya, atau jika tidak, tentukan pixel berikutnya dan selesai. Oke, untuk rumus utama berdasarkan algoritma Bresenham adalah parameter keputusan awal atau parameter 0 sama dengan 2 delta Y dikurang delta X. Nilai parameter ini digunakan untuk menunjukkan posisi pixel berikutnya. Jika nilai pixel kurang dari 0, maka koordinatnya tetap. Sedangkan jika lebih pixel atau sama dengan 0, maka koordinat Y dinaikkan satu langkah. Jadi untuk aturan update-nya, jika pixel K sama dengan 0, lebih besar daripada 0, parameter K ditambah 1 sama dengan parameter K tambah 2 delta Y. Jika parameter K lebih kecil atau sama dengan 0, maka PK atau parameter K ditambah 1 sama dengan parameter K ditambah 2 delta Y dikurang 2 delta Y, dan Y sama dengan Y tambah 1. Oke. Untuk contoh soal sebagai contoh, kita ambil menggambarkan garis titik koordinat 2,2 ke titik 8,5. Dari data tersebut diperoleh delta X sebesar 6 dan delta Y sebesar 3. Dengan menggunakan rumus parameter awal diperoleh nilai parameter 0 sama dengan nilai inilah yang akan digunakan pada proses integrasi berikutnya. Jadi untuk parameter 0 sama dengan 2 dalam kurung 3 dikurang 6 sama dengan 0. Ini untuk berikutnya. Oke.
Untuk berikutnya perhitungan iterasi 1. Pada iterasi pertama, titik awal berada pada koordinat 22 dan nilai parameter atau PO sama dengan 0 karena PO lebih besar dan atau sama dengan 0, maka piksel yang dipilih adalah 3,3 dan nilai Y bertambah 1. Langkah ini menunjukkan bagaimana algoritma menentukan posisi piksel secara simetris. Oke. Untuk perhitungan iterasi 2, pada iterasi kedua, nilai parameter dihitung kembali menggunakan rumus pembaruan. Hasilnya adalah parameter 1 sama dengan parameter 0 ditambah 2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan 0 ditambah 6 dikurang 12 sama dengan yang didapat min 6 atau pada interaksi kedua, nilai parameter dihitung kembali menggunakan rumus pembaruan. Hasilnya adalah parameter 1 sama dengan negatif 6. Karena nilainya kurang dari 0, maka piksel berikutnya dipilih adalah 4,3. Nilai Y tetap. Proses ini akan terus diulang sehingga mencapai titik akhir. Oke. Untuk visual pixel, gambar ini memperlihatkan hasil visual pixel yang dipilih oleh algoritma Bresenham dari titik awal 2,2 hingga titik akhir 8,5. Terlihat bahwa setiap pixel membentuk garis yang sangat mendekati garis ideal. Sehingga menghasilkan tampilan yang lebih rapi dan akurat. Oke, untuk tabel hasil, tabel ini menunjukkan seluruh proses iterasi yang dilakukan algoritma. Setiap langkah mencatat nilai koordinat X, Y, parameter keputusan, dan keputusan yang diambil. Dari tabel tersebut dapat dilihat bagaimana algoritma secara bertahap membentuk garis hingga mencapai titik tujuan. Oke. Untuk perbandingan DDA versus Bresenham, jika dibandingkan dengan algoritma DDA, algoritma Bresenham memiliki keunggulan karena menggunakan operasi bilangan bulat sehingga lebih cepat dan lebih hemat memori. DDA menggunakan perhitungan pecahan yang menyebabkan prosesnya relatif lebih lambat. Oleh karena itu, Bresenham lebih banyak digunakan dalam sistem grafika modern. Oke, untuk kelebihan, beberapa kelebihan algoritma Bresenham antara lain cepat, efisien, menggunakan operasi bilangan bulat, memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, hemat penggunaan memori, serta cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Oke, untuk kekurangan, meskipun memiliki banyak kelebihan, algoritma Bresenham juga memiliki beberapa kekurangan. Implementasinya bisa menjadi lebih kompleks pada berbagai
kemiringan garis tertentu, sehingga selain itu algoritma ini kurang fleksibel dibandingkan DDA dan kurang cocok untuk menggambarkan kurva secara langsung. Oke, untuk penerapan algoritma Bresenham banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengembangan game untuk gambar objek secara efisien, aplikasi CAD atau computer aided design atau computer aided design dengan garis serta visualisasi dengan visualisasi data yang membutuhkan gambaran garis dengan akurasi tinggi. Jadi desain garis dan visualisasi data yang tinggi. Oke. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan, algoritma Bresenham merupakan metode yang paling efektif dan akurat untuk menggambarkan garis pada layar. Dengan memanfaatkan operasi bilangan bulat, algoritma ini mampu bekerja lebih cepat, hemat memori, dan tepat menghasilkan kualitas gambar yang baik. Oleh karena itu, algoritma Bresenham masih menjadi salah satu algoritma penting dalam bidang grafika komputer. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.